Halo adik-adik semua, salam pramuka. Perkenalkan, saya Kak Prapti, salah satu pembina pramuka dari SMP Penabur, Jakarta. Hari ini kita akan belajar dari SKU 10 tentang tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Adapun tujuan kita belajar tanda-tanda pengenal agar kita tahu nama-nama tanda pengenal dan bagaimana cara pemasangan di dalam baju pramuka dan apa maksud dari tanda-tanda itu dipasang. Selain itu, kita bisa mengetahui bahwa tanda-tanda itu berguna sebagai syarat untuk kenaikan tingkat dalam gerakan pramuka. Nah, kali ini kita akan belajar khusus tanda pengenal pramuka dalam golongan penggalang. Nah, seperti apa materinya? Kita akan saksikan berikut ini. Tanda pengenal dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama tanda umum, kedua tanda satuan, ketiga tanda jabatan, keempat kecakapan, dan kelima tanda kehormatan. Tanda umum apa saja? Kita akan bahas, yaitu tanda tutup kepala, kemudian tanda dasi pramuka atau hasduk atau setangan leher, tanda pelantikan, tanda wosem atau pramuka sedunia, dan papan nama. Inilah yang termasuk dalam tanda umum. Untuk penggalang, tutup kepala, untuk putra, topinya topi baret seperti ini. Kemudian putri, topi boni bahan leken atau bludru, karena di pasaran ada yang berupa jaring. Untuk tanda topi putra, segi 8 berwarna dasar merah, untuk putri lingkaran berwarna dasar merah juga. Pemakaiannya nah seperti ini. Putri tanda topinya ada di tengah, sedangkan putra tanda topinya ada di sebelah kiri, sejajar dengan tanda pelantikan. Yang miringnya berarti ada di sebelah kanan, jangan terbalik ya. Kemudian dasi pramuka atau hasduk atau setangan leher. Ukuran dasi untuk siaga 90, untuk penggalang ukurannya 100 sampai 120 cm. Jadi jangan terlalu kecil dan jangan terlalu panjang untuk penggalang. Berikutnya tanda pelantikan. Untuk penggalang putri, tanda pelantikan berbentuk lingkaran dan dipasang di ujung kerah kiri. Nah, seperti ini contohnya, ujung kerah kiri. Sedangkan untuk putra, bentuknya adalah belah ketupat seperti ini dan dipasang di saku sebelah kiri. Oke. Selanjutnya adalah tanda wosem. Tanda wosem ini untuk putri berbentuk lingkaran, dipasang di ujung kerah kanan. Kalau kiri pelantikan, kanan tanda wosem. Sedangkan yang untuk putra dipasang di atas saku kanan, di atas nama. Kalau putri lingkaran, kalau putra bujur sangkar, dan ini tanda pramuka sedunia untuk wosem. Sedangkan berikutnya adalah nama anggota atau papan nama dipasang di atas saku kanan. Berikutnya kelompok tanda satuan. Nah, tanda satuan itu meliputi tanda regu, kalau putra hewan, kalau putri bunga, dipasang di lengan kanan atas di sini. Kemudian nomor budep atau gugus depan di sini dipasangnya di lengan kiri, di tengah, di bawah tanda wilayah. Untuk putra nomornya ganjil, untuk putri nomornya genap. Ini setiap sekolah atau pangkalan berbeda-beda. Jadi kalau membeli
atau membuat nomor harus tanya ke sekolah terlebih dahulu supaya tidak terjadi kekeliruan nomor gugus depannya. Kemudian tanda wilayah atau kuartir cabang dipasang di lengan kanan paling atas di sini, menyatakan di mana kota madya atau wilayah pangkalan tersebut berada. Ya, misalnya di Kebayoran Lama berarti tandanya di Jakarta Selatan. Berikutnya, tanda kuartir daerah atau tanda daerah dipasang di lengan kanan di bawah. Jadi urutannya tanda wilayah, nomor gugus depan, tanda daerah. Ini menyatakan bahwa pangkalan tersebut ada di provinsi mana. Ya. Itulah tanda satuan untuk penggalang, yaitu regu, nomor gugus depan, tanda wilayah, dan tanda daerah. Ya, seperti itu. Kelompok berikutnya adalah tanda jabatan. Nah, tanda jabatan untuk penggalang terdiri dari wakil pemimpin regu, strip 1, pemimpin regu, strip 2, pratama, strip 3. Nah, pratama itu apa? Di dalam penggalang itu ada namanya Dewan Penggalang yang anggotanya terdiri dari pemimpin dan wakil pemimpin regu. Nah, ketua dari Dewan Penggalang inilah pratama atau pemimpin regu utama. Jika adik-adik ada yang menjabat salah satu jabatan ini, sebaiknya tanda ini dipasang. Dipasangnya di mana? Yaitu di saku kanan, contoh tanda kecakapan. Tanda kecakapan untuk penggalang terdiri dari TKU atau tanda kecakapan umum dipasang di lengan kiri di bawah tanda regu. TKU penggalang ini ada 3, yaitu ramu, rakit, dan terap. Nah, ini didapat melalui ujian terlebih dahulu ya. Jadi tidak boleh asal pasang saja, harus mengikuti ujian SKU. Setelah lulus baru dilantik, baru berhak memasang tanda ini. Jadi nggak boleh membeli langsung dipasang ya. Kemudian ada TKK, tanda kecakapan khusus, dipasang di lengan kanan sebanyak maksimal 5. Nah, jadi kalau TKK ini jumlahnya banyak, ada puluhan, tapi yang boleh dipasang di baju pramuka hanya 5. Sisanya dipasang di mana? Jadi sisanya dipasang di serempang. Untuk TKK ini, untuk bisa mendapatkannya, kalian harus menyelesaikan salah satu dari TKU terlebih dahulu. Berikutnya adalah Pramuka Garuda. Nah, ini adalah topnya pramuka. Nah, karena untuk syaratnya cukup berat, dipasangnya dikalungkan berupa seperti medali gitu ya, pemasangannya seperti ini. Untuk TKK di lengan 1, 2, 3, di sebaliknya ini ada 2 gitu ya, jadi ada 5. Sedangkan untuk TKU dipasangnya V1, berarti ini ramu, dipasangnya di sini. Berikutnya adalah tanda kehormatan atau penghargaan. Nah, ini tanda penghargaan atau kehormatan. Yang pertama Tiska, tanda ikut serta kegiatan, biasanya berupa badge, diberikan oleh panitia. Jadi kalau adik-adik mengikuti kegiatan pramuka, selesai biasanya diberikan badge. Nah, ini berlakunya 6 bulan, setelah itu dilepas, dipasangnya di atas saku kanan. Berikut bintang tahunan, diberikan kepada anggota penggalang yang rajin, aktif, sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan pramuka selama 1 tahun penuh atau kelipatannya. Nah, ini yang memberikannya adalah pembina gugus depan, dipasangnya di atas saku kanan. Kemudian lencana wiratama diberikan kepada anggota yang berjasa atas kemanusiaan. Ini berupa pita. Nah, ini dipasangnya di atas saku kiri. Yang berhak memberikan adalah kuartir nasional, tentu atas usulan kuartir di bawahnya. Kemudian lencana teladan diberikan kepada anggota yang rajin, sopan, ramah, tanggung jawab, sabar, dan bisa menjadi contoh bagi lingkungan, sekolah, keluarga, masyarakat, dan anggota pramuka. Ini diberikan oleh kuartir nasional atas usulan kuartir di bawahnya, dipasangnya di atas saku kiri.
Demikian materi kita pada hari ini. Kita sudah belajar tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam Pramuka.